Besok, Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di Piala Asia, di mana skuad asuhan Sinteyong tersebut akan bertemu Vietnam, tim yang sama-sama berasal dari Asia Tenggara. Kemenangan tentu menjadi harga mati guna menjaga peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itu, Sinteyong harus menurunkan skuad terbaiknya demi mewujudkan target tersebut. Dan berikut ini adalah prediksi pemain serta formasi yang akan diturunkan STY dalam laga melawan Vietnam nanti. Ya, pada laga perdana Piala Asia, Indonesia harus menyerah atas Irak dengan skor 3-1. Kekalahan yang membuat target timnas meleset, karena seharusnya laga melawan Irak minimal berakhir imbang. Tapi tak apa, karena secara kualitas Indonesia memang kalah dari Irak. Dan para pemain sudah berjuang keras di lapangan. Kini Indonesia harus segera melupakan kekalahan tersebut dan fokus ke laga selanjutnya. Laga selanjutnya diprediksi bakal berjalan sangat panas karena mempertemukan antara skuad Garuda dengan Vietnam. Pertemuan yang saat ini disebut sebagai derby ASEAN. Dalam laga nanti, Indonesia dan Vietnam pastinya sama-sama menargetkan kemenangan, mengingat di pertandingan pertama, kedua tim kompak mengalami kekalahan. Jika Indonesia kalah dari Irak, Vietnam kalah dari Jepang. Sehingga pada turnamen nanti, Indonesia dan Vietnam pasti akan berjuang mati-matian demi meraih 3 poin perdana mereka di ajang Piala Asia. Di kubu Indonesia sendiri, mereka sejatinya bermain cukup baik saat melawan Irak. Hanya saja, kesalahan di lini belakang lagi-lagi menjadi masalah utama mengapa Irak dengan mudah mengalahkan timnas. Belum lagi dengan gol kontroversi yang dicetak oleh pemain Irak menjelang babak pertama selesai. Sebuah momen yang saat itu dinilai langsung menurunkan mental para pemain di lapangan. They've got a man down injured inside the 6-yard box. Ollie Johnson goes on the outside and a tap in for Osama Jabbar. Tak ingin hasil pertandingan perdana terulang, maka Sinteyong harus memutar otaknya untuk menemukan strategi terbaik. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga tidak boleh salah dalam menentukan pemain. Pemain yang dimaksud adalah pemain yang turun di lapangan. Karena jujur saja, pada laga melawan Irak ada beberapa pemain Indonesia yang kurang memberikan kontribusi di lapangan. Sehingga pemain tersebut minimal harus disimpan terlebih dahulu. Kemudian pemain tadi digantikan oleh pemain yang sekiranya pantas dan bisa memberikan kontribusi nyata saat dimainkan. Berangkat dari masalah itu, maka Sinteyong bisa kembali menurunkan formasi yang sama saat melawan Vietnam, yakni 3-4-3. Bedanya dalam susunan pemainnya akan sedikit berubah karena ada pemain yang harus diganti. Untuk posisi kiper tampaknya masih akan diperankan oleh Hernando Aris Sutaryadi. Sedangkan posisi back tampaknya juga akan sama, yakni bakal dimainkan oleh Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Untuk posisi gelandang juga akan sama karena bakal diperankan oleh Ivar Jenner dan Justin Hubner. Perubahan mungkin terjadi untuk back sayap, karena Sandy Walsh diprediksi akan turun sejak menit awal untuk menggantikan posisi Asnawi Mangku Alam. Sementara untuk posisi bek kiri, Shane Patinama juga bisa menjadi pilihan, karena mantan pemain Viking itu sudah kembali dan siap untuk diturunkan. Tapi untuk urusan ini, tergantung keputusan Sinteyong, mengingat dirinya juga harus memikirkan kondisi mental dari Patinama. Jika tak mau mengambil resiko, STY bisa kembali menurunkan Pratama Arhan. Untuk posisi penyerang, Marcelino dan Jakob Sayuri diprediksi akan kembali diturunkan bersama. Sesuatu yang sangat wajar karena dua pemain ini menjadi aktor utama dalam gol yang dicetak oleh Indonesia. Untuk penyerang utama, tampaknya STY harus menyimpan Rafael Struijk terlebih dahulu.
dan memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta. Karena jujur saja, pada pertandingan melawan Irak, Rafael bermain kurang maksimal. Surely not. Indonesia with a chance. Oh my word! Look at the whole team. Look what it means. The nation is. Lebih lanjut, pertandingan melawan Vietnam diprediksi bakal berjalan sulit karena dalam beberapa pertemuan terakhir Indonesia selalu gagal meraih kemenangan. Bahkan kemenangan terakhir yang didapatkan Indonesia terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Itu terjadi di babak semifinal Piala AFF. Saat itu Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1. Setelahnya Indonesia sudah tidak pernah menang lagi, terutama saat sudah dipegang oleh Sinteyong. Sehingga dalam pertemuan nanti menjadi kesempatan besar bagi Sinteyong untuk memberikan kemenangan perdana saat melawan Vietnam. Untuk mewujudkan target tadi, Sinteyong mengaku sudah melakukan persiapan dengan baik agar kemenangan mampu diraih oleh timnas Indonesia. Kita kalah saat melawan Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kita akan melakukan persiapan lebih baik untuk pertandingan berikutnya melawan Vietnam agar kita dapat meraih kemenangan, kata Sinteyong pada akun Instagramnya. Jadi itulah prediksi line up yang akan diturunkan Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam.